sendiri jadi korban. Udah gini, Ibu Lia, Mas Dani, Santi, ada yang mau disampaikan mungkin dari Roy. Apa yang harus mereka lakukan? Yang jelas saya mau tanya, Ibu masih mau bertahan di keluarga ini atau enggak? Yang jelas perceraian adalah satu hal yang sangat benci, ya kan? Apalagi udah ada anak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya membantu pasangan yang berbuat salah supaya bisa bantu mereka sama-sama. Tapi semuanya di tangan Anda. Sama Dani, sama Santi terutama yang masih belum semuanya. Roy, apa yang bisa mereka Jadi intinya kalau bisa perbaiki ya, Lia buka pintu maaf. Itu aja sih. masih mau begitu Enak maaf? banget minta maaf. Masih ada waktu. Oke, baik. Saya nutup kasus ini ya. Oke, ya Mbak Lia, ya kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan bisa ada solusinya. Dan saya nggak tahu nih apa masih bisa tinggal di tempat yang sama atau enggak, karena kalau mungkin Mbak Lia bisa tutup mata untuk mereka, tapi kasihan atas. Baik, baik. Tega-tega benar saya. Dengan demikian kasus ini saya tutup. Ternyata suaminya mengidap kelainan seksual dan tidak selingkuh, dan dia mengidap fetishisme. Baik. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Sudah hadir di Mas Mata Batin. Kami harap yang terbaik ya. Selamat malam. Selamat malam. Mas, Makasih, Bos. mudah-mudahan Mas bisa berubah. Selama masih sempat. Masih ada waktu. Silakan. Kejujuran adalah modal awal dari keharmonisan rumah tangga. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku gelisah karena karyawannya difitnah memakai ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cila. Selamat malam, Mbak Selamat Cila. malam. Iya, selamat malam, Pak. Apa yang mau Mbak Cila ceritakan? Ya, nama saya Cila. Umur saya 35 tahun. Saya ingin cerita, di kantor saya ada salah satu anak buah saya yang tidak kondusif. Jadi dia sering berantem, dan salah satunya ada dicurigai di anak buah saya itu sih. Apa yang dicurigai? Curigainya seperti kayak dia punya pakai benda-benda gaib gitu. Menurut aja kalau dia itu memang kayak pakai sesuatu yang hal-hal yang nggak benar. Emang ada perasaan hal aneh? Kalau dalam cerita-cerita dari yang lain sih, ya. Tapi saya belum pasti untuk nemuin hal yang hanya kecurigaan. Ya, hanya belum ada kecurigaan bukti saja. apa-apa. Boleh Ya. kami tahu nggak bekerja di bidang apa ya? Kebetulan saya malu sih ceritanya, Mas. Belum kenapa? Saya salah satu LC, tapi saya di sini sebagai maminya. Ini sebagai maminya. Jadi yang menggunakan itu si Anak buah saya. pendamping. Iya. Oke. Sejak Mbak Cila mencurigai anak buahnya pakai gitu-gituan, usahanya gimana? Baik kah? Sebenarnya sih lancar-lancar aja, cuman Sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Tapi di salah satu anak buah yang lainnya pada komplain gitu. Kalau untuk yang dia lebih tertarik kepada yang anak buah satu lagi saya curigai ini. Gitu. Komplainnya karena Pelanggannya pada lari ke dia semua, gitu kan. Jadi dia nggak dapet tamu lah. Nanti kita lihat ya seperti apa, benar atau tidak. Yang jelas mungkin sahabat kami yang bisa melihat dan bisa berkomentar soal permasalahan ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang
didiami nomor rumah 54. Saat berada di dekatnya, saya langsung merasakan hawa panas yang sangat membara dari diri Cila. Kehidupannya terasa sangat gelap dan beraura negatif yang sangat pekat. Saya melihat adanya sebuah tekanan batin dalam diri Cila. Rasanya saya ingin sekali membuat ia sadar akan kegelapan dalam hatinya atau dunia malam. Selamat malam. Selamat malam, Ron. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Cila dengan tanggal lahir 27 bulan 9 1984 dan nomor rumah 54. Cila ini adalah seorang mami dari LC ya. Dan belakangan dia merasa anak buahnya seperti pakai hitam. Masalahnya muncul saat anak buah yang lain komplain karena mereka kehilangan tamu, kehilangan pelanggan. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin sebenarnya mau tahu apakah benar kecurigaannya terbukti. Oke, baik. Curiga, saya mau nanya kenapa curiga sampai sana ya? Karena ada salah satu anak buah saya yang menceritakan yang satunya lagi nih pakai yang hal-hal yang gaib. Jadi mereka komplain karena mereka tuh pada nggak dapet tuh pelanggannya yang biasa datang selalu pakai dia, tidak mau pakai yang satunya lagi. Itu boleh tahu nggak yang ngomong itu siapa? Ada anak buah saya salah satunya. Namanya? Mungkin iri kali. Saya belum tahu kebenarannya sih beliau kan selama ini sih ya dapat informasinya dari beliau. Jadi iri ya Pak. Iya. Persaingan antara anak buahnya itu emang kenceng banget. Iya pasti. Kayaknya belum ada bukti itu. Iya. Jadi menurut sang Cila Dia maminya. sebagai mami dari Ladies Company itu mami si ini bilang kalau orang tersebut pakai susuk. Iya. Menuduh namanya siapa? Saya selalu mendengar cerita-cerita seperti ini, lebih kurang udah banyak banget kayak gini-ginian, dan ujung-ujungnya sebenarnya memang susuk atau sirik-sirikan, karena di dalam dunia LC perlu kecantikan atau servis yang memuaskan. Namun di sini saya belum mencium aroma susuk. Jadi yang kamu lihat nggak pakai susuk, nggak ada. Belum. Tidak ada, dan cenderung belum tendensinya. Oke. Gitu. Dan saya melihat adalah karakter yang bertentangan dengan saya merasakan itu difitnah. Kita ganti aja nama Iya. samarannya. Kita ganti dengan Ratna. Oke, Ratna, that's good name. Ratna. Ratna ya. Kita ganti juga ya. Siska. Oke. Jadi Siska sama Ratna. Jadi Siska itu menuduh si Ratna menggunakan susuk. Tapi saya belum mencium bau susuk di sini. Saya tidak mencium ada aroma gaib. Tapi saya ada lihat kecenderungan antara sang LC. Saya ngoseng-ngolan. Siapa yang memuaskan, siapa yang servisnya tulus, siapa yang servisnya enggak. Yang ibu dengar tuh seperti apa cerita dari Siska? Gimana dia melihat, merasakan atau apa? Dia bilang gimana? Dia lebih bilang sih kalau customer tuh selalu yang ingin ditemani oleh si Ratna tersebut kan. Saya kan kalau di dunia kayak gitu di LC tidak boleh dalam hal-hal yang tidak lain dari itu, hanya pemandu. Ya dia bilang seperti itu karena jadi pelanggan yang datang banyak kan nanyain ke si Ratna itu. Ratna ini cantik memang. Ya anak buah saya lumayan lah pilihan semua. Itu saya mau tanya ya, bisnis seperti ini itu merekrut anak buahnya tuh ibu yang jemput atau mereka datang ke? Ada salah satu juga dari rekan yang ngasih. Oh, ada penyalurnya. Ada penyalurnya juga. Gitu. Terus di training, dikasih pelatihan. Training pasti semuanya diajarin. Dan mereka hanya nemenin karaoke. Hanya menemani di batas luar itu, di luar pekerjaan itu. Tanggung jawab masing-masing. Iya.
tapi nggak dilakukan di situ, nggak boleh. Hanya menemani untuk karaoke saja. Tapi menurut ibu, anak-anak buah ibu biasanya menjalin hubungan nggak, atau mungkin menawarkan jasa lebih dari hanya sekedar memandu lagu atau gimana? Kalau Disiplin dalam itu SOP peraturan. di pekerjaan kita ini emang nggak boleh melakukan hal yang lain. Sejauh yang ibu tahu? Sejauh yang saya tahu sih biasanya baik-baik aja, cuman saat ini tuh mereka sedang lagi pada ricuh gitu loh. Gara-gara ini Tuh. hubungan ibu sama Siska cukup dekat. Semua dengan anak buah saya dekat semua. Kalau Siska sama Ratnanya? Kurang Antara anak tahu. buah, dekat nggak? Antara anak buah, yang kita kan ada mesnya juga ya, menyediakan mes. Oh, mereka tinggal di mes nih, Ya, antar jemput. antar jemput. Ya baik-baik. Saya jadi penasaran antara karakter-karakter yang lainnya. Ratna sama Siska ibu bawa nggak ke sini? Ada. Untuk ibu damaikan gitu ya sebenarnya. Iya. Tapi menurut feeling ibu nih, curiga nggak kalau Ratna emang pakai begini? Kalau lihat Feeling penampilannya sih, atau kalau, apanya? kalau dari penariknya sih oke lah. Ya ada sih, cuman saya belum tahu dia pakai apa enggak, saya belum tahu. Kita tunggu nih, ada 2 orang yang dibawa untuk mendampingi Mbak Cila, boleh dibawa masuk ke sini. Mas Doni, dua-duanya tolong dipakein masker sama pelindung. Thank you. Ya. Saya mengerti. Makin lama saya makin mengerti semua ini. Ternyata kecurigaan saya lebih ke arah Kita tahan dulu, dinamai. Nah, kita ganti dengan Siska ya. Siska. Yang Sir. ganti dengan Ratna ya. Ini Ratna boleh di sebelah sini. Ratna di sini deh. Ratna di sini. Ratna di sini. Ya, Ratna di sini. Kamu Siska di sebelah sana. Oke. Nah, Mbak Cila ini, mami ini curiga bahwa ada yang meresahkan antar anak buahnya, yaitu ada yang menggunakan ilmu hitam. Dan yang dicurigai menggunakan ilmu hitam itu adalah kamu, Ratna. Jadi kamu bikin resah nih yang lain, karena semua sepertinya tamu-tamu pelanggan kamu semua. Betul begitu nggak, Siska? Iya, betul. atas dasar apa ya Siska yang bisa nuduh si Ratna pakai susuk? Ya, setiap ada pelanggan datang pasti selalu dia yang dapetin. Tapi aku nggak pernah gitu. Udah deh, ngaku aja. Ceritanya gimana nih, Tel? Boleh ceritain nggak? Ada tamu datang, terus Ya, siapa tahu memang tertarik. Gimana? soalnya kan ada yang datang selalu Menanyakan. pilihnya, selalu pilihnya si Ratna. Kenapa yang lain gak dipilih gitu loh? Sedangkan yang lain-lain juga nggak kalah cantik kok. Ya kan selera orang beda-beda ya, Kak. Bisa jadi. Jadi Bu Cila tahu soal ini ya. Saya ngelihat di sini adalah persaingan yang sangat kuat sekali antara Ratna dan Siska. Jadi Siska di sini tidak berdasarkan apa yang saya lihat ada buktinya sih sebenarnya, jujur. Dan saya tidak mencium susuk sih. Tapi karena saya melihat itu servisnya tulus dan bagus. Ya, servisnya tulus bagus. Mungkin ada yang beda dari yang lain kali. Kan kita kan punya SOP ya dalam pekerjaan LC. Nggak boleh inilah, nggak boleh itu. Kita cukup nemenin nyanyi. Pemandu lagu. Iya, Oke. nemenin nyanyi. Tapi selama ini memang saya ngelakuin itu. Saya nggak mau pernah. dengar dari Mbak Ratna sendiri. Biasanya kalau ada pelanggan datang, apa yang kamu lakukan? Mungkin itu yang nggak dilakuin sama teman-teman yang lain. Saya sesuai ngikutin SOP yang sudah Mami kasih. Kita nemenin karaoke, kita jamu, misalnya ada tamu yang mau pakai jasa kan. Terus kayak misalnya temenin karaoke, mungkin sebatas cium atau pegang-pegang itu emang biasa ya. Tapi di luar
gitulah. Ada yang pelanggan ngomong kayak gitu. Dengar dari mana? Dia Oh, ngomong kamu sendiri Ratna? ke saya. Si Kalau si Ratna ya, si katanya Ratna. bilang ke Siska. Oh, berarti kalau Siska juga nggak terlalu bisa dipercaya ya untuk bercerita. Atau mungkin Enggak, pelanggannya aku nggak itu ada. Saya nggak pernah cerita apapun ya ke Siska. enggak, yang cerita itu siapa? Pelanggan. Pelanggannya. Jangan-jangan Dia pelanggannya modus mau minta itu dari kamu, sosok seolah-olah teman kamu melakukan itu supaya dia dapat itu dari kamu. Saya mau tanya, Mami Cila tahu nggak soal ini? Ya saya tahu hanya dari si Siska aja. Saya Oh. untuk langsung terjun langsung saya tidak pernah melihat. Kalau tahu anak buahnya ada melakukan ini di luar SOP sebenarnya nggak ada Langsung saya masalah. pecat. Ratna bener nggak melakukan itu? Enggak, saya nggak pernah ngelakuin itu. Udah, aku aja lah. Saya emang nggak pernah ngelakuin itu. Udah terbukti kalau Oh, ada bener, salah Ska. satu Enggak, pelanggan Bener Ratna kamu begitu? yang ngomong. Kan belum ada bukti juga, Mbak. Kan ada pelanggan yang ngomong sama Terus saya. percaya gitu aja. Tapi Ya gimana? kan pelanggan setia, pasti dia ngomong Enggak dong. sih, Kak. Tapi masa kayak punya konflik sendiri sih mereka ini. Kayaknya mereka berdua ada masalah. Saya sih nggak pernah ada masalah sama dia ya. Mungkin dia ada masalah sama saya. Saya nggak ngecium si Ratna ada yang kayaknya di sini. Ya karena kan setiap ada pelanggan datang pasti larinya ke Ratna. Kenapa nggak yang lain? Ratna tuh jadi nomor 1 di situ. Pelanggan pasti larinya ke situ. Saya setiap kali melihat Siska ngobrol ya, saya merasakan dia memojokkan terlalu jauh banget kesempatan untuk Ratna belain diri. Di sini terlihat bahwa sebenarnya ada unsur sirik, ya atau tidak. Jujur, tidak ada kata lain selain ya atau tidak. Saya harus tegas di sini. Iri Ya gitu. atau tidak. Ya aku emang iri karena ya dia kan selalu merebut pelanggan-pelanggan yang dulunya sama saya jadi pindah ke dia. Jadi kayak semacam dia tuh kayak pasang ilmu gaib gitu. Ada buktinya nggak yang mengatakan bahwa memang Ya pelanggan coba ini- aja lihat keningnya deh. Lihat keningnya pasti ada sesuatu. Saya lihat biasa aja. Ya karena kan mas bajunya nggak ini. Nggak apa-apa. Terlalu Nggak bisa. ngada-ngada. Lihat aja kak. Sebenarnya yang harus menjadi bukti yang bisa nih membuka ini semua, kita harus dengar apa kata customernya, Mami. Iya saya juga ngajak customer yang dia ngomong ke saya. Boleh? Kamu datengin ke sini Iya. untuk apa tadinya? Ya untuk mau membuktikan kalau benar kalau si Ratna tuh emang dia enakin dia. Nah kan bisa aja dia bohong. Gimana? Iya kan masa customer bohong sih? Kan dia Ya, yang nggak bayar tahu. sih. Kan dia yang bayar Ratna untuk iya kan? Ini udah terlalu banyak kata-kata yang akan kita Bip, keluar ya. bip, Tit, bip. tit, tut, bip, bup, bup. Gini, kita undang aja customer-nya ya. Namanya siapa? Iya. Om, boleh tolong panggilin Om. Tolong kita kasih nama samaran aja. Nanti deh, kita pikirin dulu nama samarannya Om. Oke, silakan masuk. Halo. Selamat malam. Very curious. Saya beli yang kanan. Boleh duduk di sebelah mana? Oke, sebelah sini. Geser dikit. Oke, siap. Mas Ini Andre. oke nih. Pelanggan. Ini kan Iya. kamarnya. Customer Iya, kamu. dia tadinya customer aku kan, terus pindah ke dia si Ratna. Ya gitu karena servisnya mungkin lebih yang dari SOP. Dan kamu merasa kehilangan sama Mas Andre. Iya dong kan itu. Langganan kamu. Oh iya penghasilan kan. Memang nggak ada langganan lain selain dia. Ya kebetulan kalau setiap ada pelanggan datang pasti larinya ke si Ratna. Ya, emang sebenarnya sih aku ngeliat ini ya, iya wajar ya mereka saing-saingan dalam satu company aja kadang ada yang senggol-senggolan seperti itu. Tapi ini dari tadi si Siskanya ini benar-benar
panggil dengan nama Siska, ini Ratna, dan ini Mami Cila. Oh, iya. Ya, apa betul yang diceritakan Siska bahwa sebenarnya memang istrinya Siska? Iya. Memang sih tiap hari kalau memang apa, saya datang ke tempat LC ya saya langsung ke Mbak siapa tadi? Ratna. Ratna. Oh. Iya. Dulu ke Dulu Siska. ke Siska ya. Kenapa pindah? Itu pertanyaannya dan jadi Siska ini curiga. Ya kalau Mbak Siska kan nanya biasa-biasa aja mas. Biasa-biasa tuh maksudnya? Nah, ya cuma nemenin lagu aja lah. Nemenin lagu tuh ngapain biasanya? Ya cuman ya nyanyi-nyanyi aja happy. Terus Nyanyi, nyender, ya rangkul-rangkul minum. rangkul-rangkul. Iya. Oke, terus Terus kalau memang kalau Mbak Siska kan, kalau Ratna. oh Ratna ya sorry, ya lebih lah. Ya kalau di dalam ruangan itu kan Ah. bisa, Oh, ya itu cuma berdua doang atau dengan orang-orang? berdua aja sih. Oke. Kan di dalam ruangan. Enggak bohong. Gue nggak pernah ya, jangan dulu ya. Tuh lu juga. Masa kamu kan dia lupa belum sih? jelasin Dengar dulu, selesai. dengar dulu Enggak, penjelasan. kenyataannya nggak gitu. Iya, ibaratnya. Benar, Mungkin benar. kamu lupa kali. Oke, terus ya, kalau nggak salah terus nggak panik, tenang aja gitu ya. Oke, terus itu kalau di dalam. Iya. Kalau di luar, oh dibawa keluar juga. Ya kalau suatu waktu ya memang kita kan bisa keluar gitu. Kalau Tahu keluar, kan, benar kan? Makan, Oh, terus habis oke. makan ya kita ke penginapan lah.